Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang pelaku curanmor kepergok pemilik dan kabur. Pelaku juga meletuskan tembakan hingga melukai seorang perempuan. Lahan gambut yang berada di Kabupaten Ogan Ilir kembali terbakar. Api bahkan terus menjalar hingga mendekati kebun milik warga. Memperingati hari ulang tahun ke-115 Kabupaten Ogan Komering Ulu, digelar rapat paripurna istimewa di Gedung Kesenian Batu Raja. Konten kreator otomotif Omobi dipalak oleh seorang juru parkir liar saat membuat konten di lokasi wisata Benteng Kuto Besak Palembang. Pelaku pun langsung diamankan oleh Satpol PP Kota Palembang usai video itu viral. Bentar ya, foto dulu. Minta parkir, Pak, ya? Iya. Salah minta, Pak. Enggak apa-apa. Kita tunggu dulu, kasih waktu. Inilah penggalan video dari kanal YouTube Omobi yang memperlihatkan aksi pemalakan saat dirinya sedang membuat konten di tempat wisata Banteng Kuto Besak, Kota Palembang beberapa waktu lalu. Omobi adalah seorang konten kreator otomotif dengan jumlah pengikut yang fantastis. Modus pelaku meminta uang parkir. Padahal sang konten kreator telah membayar parkir sebesar Rp5.000 di loket. Aksi pemalakan ini kemudian viral setelah di-upload di kanal YouTube dan menuai berbagai komentar. Banyak warga menilai hal ini dianggap mencoreng nama baik Kota Palembang. Setelah viral, Satpol PP Kota Palembang bersama Polrestabes Palembang mengamankan pelaku pemalakan. BKB perbuatan kau tadi mabuk. Nah itu kan? Nama saya Zulfikar bin Abdullah. Ini saya menyatakan permohonan maaf kepada Bapak Wali Kota Palembang dan masyarakat Kota Palembang atas perbuatan saya yang telah mencoreng nama baik Kota Palembang. Pelaku ini diketahui bernama Zulfikar. Dirinya langsung didata dan dibawa ke Polrestabes Palembang. Pelaku pemalakan tidak ditahan, hanya didata serta dibina. Pengamanan insya Allah 24 jam nanti ya. Nah, jelas kalau berkaitan dengan ada oknum tukang parkir, itu akan kami berikan sanksi sesuai dengan aturan. Tetap kami akan mengacu berkaitan dengan apabila ada tindak pidana di sana, akan kami serahkan ke pihak Polrestabes Palembang. Apabila ada pelanggaran perda di sana, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang ada. Menyikapi terus berulangnya aksi pungutan liar di kawasan wisata Benteng Kuto Besak, pemerintah Kota Palembang menggandeng TNI dan Polri untuk menjaga keamanan di kawasan ini. Selain itu, parkir dan banyaknya PKL di kawasan wisata akan ditertibkan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Tim Damkar Kabupaten Pali mengevakuasi seekor ular jenis terbang Firdaus dari rumah warga. Ular sepanjang 1 meter itu naik ke atas atap rumah warga sehingga menyulitkan petugas. Petugas damkar ini berupaya menangkap seekor ular di atap rumah. Ya, seekor ular masuk ke rumah warga di kawasan Jalan Skip Golf, Talang Ubi, Kabupaten Pali pada Senin sore. Dibutuhkan waktu hampir setengah jam untuk mengevakuasi ular jenis terbang Firdaus sepanjang 1 meter itu. Ular masuk ke rumah warga diduga berasal dari dalam hutan yang berada sekitar permukiman. Ular dengan kategori berbisa itu lalu dimasukkan petugas damkar ke sebuah konter. Alhamdulillah tiba di sana 16.55 dan langsung ular tersebut dapat kita amankan. Alhamdulillah masyarakat sangat bersyukur bahwasanya gerak cepat daripada tim petugas damkar untuk mengamankan ular tersebut sehingga tidak membahayakan bagi warga tersebut. Adapun jenis ular tersebut adalah jenis ular terbang kalau menurut masyarakat sini atau ular elang. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Ular yang ditangkap akan dilepas liarkan ke habitatnya di dalam hutan yang jauh dari permukiman warga. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Program penanaman bibit padi IP 200 mulai diterapkan petani di Sumatera Selatan. Namun masalah petani desa Pematang Bangsal Ogan Ilir ini kekurangan alat dan mesin pertanian sehingga mereka tidak dapat bekerja secara maksimal. Tapi kalau ini hasil liputan itu
Lahan seluas lebih dari 50 hektar ini rencananya akan ditanami bibit padi IP200. Namun para petani di Desa Pematang Bangsal, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir saat ini tampaknya harus bersabar. Ya, pasalnya mereka kini terkendala sulitnya mendapatkan aliran air, serta hanya memiliki 1 unit traktor. Akibatnya untuk menggarap lahan seluas lebih dari 50 hektar ini, mereka harus menggunakan traktor secara bergantian. Selain itu, memasuki musim kemarau, petani mulai kesulitan mendapatkan air karena air yang mengaliri sawah mereka tidak terhubung dengan Sungai Ogan. Untuk penggalian sumur bor masih ada keterbatasan terkait dengan proses pengairan, Pak. Itu. Terkait pendanaan sendiri, Pak, apa ada kendala juga? Pendanaan terkait dengan pendanaan jelas ada kendala, Pak, karena ada keterbatasan perekonomian sehingga semampunya kita untuk memaksimalkan lahan yang kita garap sebagai IP200 ini. Petani Desa Pematang Bangsal berharap bantuan berupa tambahan 2 unit hingga 3 unit traktor dan sumur bor dari pemerintah. Sebab jika tidak, target 1 hektar sawah menghasilkan 8 ton gabah kering panen akan sulit terwujud. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Memperingati hari ulang tahun ke-115 Kabupaten Ogan Komering Ulu digelar rapat paripurna istimewa di Gedung Kesenian Batu Raja. Gubernur yang hadir berharap Kabupaten Ogan Komering Ulu terus berbenah dengan capaian pembangunan lebih baik. Gubernur Sumatera Selatan datang dengan disambut pengalungan bunga serta tarian selamat datang. Kedatangan Gubernur di Gedung Kesenian Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu ini untuk menghadiri rapat paripurna istimewa. Ya, kegiatan ini sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-115 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Satukan langkah, kokohkan semangat, sayangi Ogan Komering Ulu. Itulah tema yang diusung tahun ini. Rapat paripurna istimewa ini dihadiri pula Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Melwansyah serta unsur Forkopimda Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di usianya ke-115 tahun, Ogan Komering Ulu diharapkan terus bebenah dengan berbagai capaian pembangunan dan prestasi. Gubernur berharap jajaran Pemkab dapat berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik. Tadi juga saya mengingatkan tentang kemajuan informasi dan teknologi dan mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Ogan ini agar kita jangan menjadi korban teknologi. Anak-anak kita ke depan harus menjadi penguasa teknologi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur maupun Pak Bupati dan juga Ketua DPRD bahwa satukan semangat, satukan langkah, kokohkan semangat, sayangi Oku. Semoga ke depan Oku semakin maju dan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu supaya dalam sinergitas kami DPRD bersama pihak eksekutif maupun Forkompimda Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat. Kabupaten Ogan Komering Ulu diharapkan bisa menjadi yang terbaik dan berbenah khususnya di bidang teknologi informasi untuk menghadapi tantangan ke depan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.